God is good and all the time. Mari katakan dengan percaya, God is good and all the time. Bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagi kamu. Amin. God bless you. Shalom. Silakan duduk saudara. Amin. Malam ini Tuhan kasih saya rema singkat, jelas, padat, mantap. Lakukan, Anda akan mengalami berkat, kebaikan, kebajikan, roh, jiwa, tubuh saudara. Judulnya adalah, saudaraku, ingatkanlah diri, ingatkan kebaikan Tuhan pada hati dan pikiranmu. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Amin. Ingatkan kebaikan Tuhan pada hati dan pikiranmu. Ada 2 orang tua yang ngomong begini, saudara. Orang tua pertama adalah Yohanes, murid Yesus. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, versi IMB berkata, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar kamu makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Amin. Yang kasih pesan ini namanya Yohanes. Umurnya paling tua, satu-satunya murid tersisa Yesus yang belum mati. Semuanya mati martir. Dari 12, 1 mati bunuh diri, Yudas. 10 mati martir. Dan 1 yang mati dengan panjang umur, itu Yohanes. Sempat digoreng hidup-hidup di kota Efesus, sekarang Turki, enggak mati. Maka dibuang di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia menulis, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar kamu makmur dan sehat. Sama seperti jiwamu pun makmur. Maksudnya, saudaraku, berkat terbesar setelah keselamatan adalah hati, jiwa, tubuh yang sehat dan makmur. Makmur ini juga meliputi secara finansial. Dan Yohanes mendapatkan semua, bahkan di dalam kekurangannya pun di Pulau Patmos. Dia berdoa seperti ini. Pulau Patmos sekarang ada di wilayah negara Yunani. Kalau Anda menuju ke sana, tidak ada pesawat ke Pulau Patmos. Ada ferry, saudara. Saya pernah ke sana ke Pulau Patmos. Saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Untuk Tuhan menunjukkan, apa sih kenapa Tuhan kok bawa saya ke Pulau Patmos? Enggak ada rencana. Tiba-tiba aja dibawa ke situ. Tapi saya enggak seperti Yohanes mati di situ, saudara. Saya pulang kembali ke Indonesia. Yohanes berdoa. Doa untuk saudara-saudaranya. Ini juga sebagai doa saya sebagai hamba Tuhan untuk saudara. Yaitu apa? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Lebih dari segala hal, aku berdoa supaya kamu makmur dan sehat. Sama seperti jiwamu pun makmur. Ini yang disebut good success. Keberhasilan yang baik tidak menjauhkan kita dari Tuhan dan dari keluarga. Keberhasilan yang baik tidak menjauhkan kita dari orang-orang yang mengasihi kita. Ini doa Yohanes. Dan dia ngalami itu semua. Saudaraku, Yohanes termasuk orang yang berbakti juga. Selain kepada Tuhan juga kepada orang tua. Amanat Yesus salah satunya menitipkan ibunya Maria. Bukan kepada adik-adik kandung Yesus, tapi kepada Yohanes. Maka Maria ibu Yesus
itu meninggal di Turki, saudara. Oke, saudara, seorang yang tua yang udah berhasil, yang udah melihat semuanya. Melihat mujizat, melihat kebaikan, melihat anugerah, melihat semuanya. Doanya cuma satu. Nah, gimana cara untuk bisa ngalami seperti ini? Kita lihat orang tua yang kedua yang ngomong seperti ini. Kitab Yosua, pasal yang ke-23. Maka sekarang ayat 14 berkata demikian. Maka sekarang sebentar lagi aku akan mati, menempuh segala jalan fana. Sebab itu insaplah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, baca yang sama-sama. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, ini Yosua mau mati. Ngomong kepada seluruh bangsa Israel. Kalau Anda baca judul dari perikop ini adalah pidato perpisahan. Ini yang disebut finishing well. Paulus tahu, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ngomong gitu tuh belum mati. Tapi dia ngerti dia akan mati. Dan dia finishing well. Yosua pun finishing well, maka dia berkata gini. Sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Saya berdoa kalimat ini saya akan khotbahkan juga ketika umur saya hampir 100 nanti saudara. Amin. Saya akan ngomong pada anak cucu saudara, pada saudara yang masih hidup. Doa saya kita semua masih hidup. Kalau Tuhan belum datang saya akan ngomong, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaplah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, semuanya terpenuhi. Yosua mengalami semua janji Allah dipenuhi dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Terus dalam Yosua 24 ayat 15 dia mengingatkan lagi. Maka dia ingatkan, ini kuncinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Silakan, kata Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, semua janji Allah digenapi dalam hidupnya. Dengan panjang umur dikenyangkan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua semuanya terpenuhi. Nah, dengan cara bagaimana kita bisa mengalami ini? Kuncinya judul tadi. Ingatkan hati dan pikiranmu pada kebaikan Tuhan. Ingatkan kebaikan Tuhan pada hati dan pikiranmu. Artinya apapun faktanya hari ini mungkin kita nggak baik, ingatkan pada hati dan pikiranmu. Maka dalam Yosua pasal pertama, Tuhan bilang begini saudara. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang malam. Supaya kamu bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu. Baca yang keras. Dan engkau akan, dalam bahasa Inggrisnya, kamu akan prosper, makmur. Dan kamu akan beruntung, good success. Artinya keberhasilan yang baik yang tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi kita, dari keluarga. Ada orang berhasil mungkin secara ekonomi, bisnis.
Tapi saudaraku, dia jauh dari keluarganya. Keberhasilan itu membuat dia jauh dari Tuhan. Keberhasilan yang baik tidak menjauhkan kita dari Tuhan dan dari keluarga. Ingat itu. Versi lainnya, hendaklah Yosua, kamu selalu ingatkan mereka. Saudara sebagai ayah, sebagai ibu di rumah, ingatkan anak-anakmu, ingatkan istrimu, ingatkan suamimu, ingatkan dirimu sendiri. Hendaklah engkau always, bukan kadang-kadang tapi selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini. Dan engkau sendiri harus merenungkannya siang dan malam. Serta menjaga supaya kamu menaati semuanya. Dengan demikian kamu akan diberkati dan selalu berhasil. Ketika kita mengingatkan hati dan pikiran kita dengan kebaikan Tuhan. Ini ternyata kunci untuk kita good success. Tahukah Anda saudara, satu kisah, ada seorang anak yang timpang. Anak dari Jonathan, cucu Saul. Anak ini bernama Mephiboset. Kenapa jadi pincang, jadi timpang? Saudara, ketika Saul mati dan Jonathan mati, maka istana Saul heboh. Dan kemudian mereka kabur lari dari istana karena mereka berpikir Daud akan menyerbu dan akan membunuh seluruh isi istana anak cucu Saul. Tahukah saudara, Daud adalah gambaran dari Bapa kita di surga. Dan Jonathan adalah gambaran dari Yesus. Dan mereka sudah bikin perjanjian. Mephiboset kenapa pincang? Karena tidak mendengar kebaikan Daud. Inang pengasuh Mephiboset berpikir bahwa dia akan dibunuh. Mereka akan diluluh lantakkan oleh Daud. Mereka nggak tahu ada perjanjian antara Daud dan Jonathan. Daud berkata bahwa aku akan memelihara, kalau aku mati duluan, kamu yang pelihara keluargaku. Kalau kamu yang mati duluan, aku yang akan pelihara kamu. Oleh karena alasan tidak mendengar tentang perjanjian ini, itu yang membuat Mephiboset pincang. Dengarkan, kalau hari ini Mephiboset yang ada di ruangan ini, mungkin engkau mengalami kepincangan di dalam jiwa saudara. Atau mengalami ketimpangan di dalam rumah tangga saudara. Atau mengalami ketimpangan di dalam keuangan atau kesehatan saudara. Ingatkan dirimu pada kebaikan Tuhan. Ketika engkau ingat Tuhan baik, tahu enggak saudara? Satu anak bungsu yang hilang. Ketika mereka sedang dalam keadaan timpang secara keuangan. Bahkan makan makanan babi pun tak bisa. Apa yang dia ingat? Dia ingat kebaikan bapaknya. Itu yang membuat dia bisa dipulihkan seluruhnya. Amin. Amin. Pak, Bu, dengerin ya. Saya ingat kebaikan Tuhan menjaga saya. Anda boleh tanya ketiga anak saya Revival Christ Harvest sampai kelas 6 SD dia tidur. Itu tak kelonin saudara. Kenapa? Karena saya gak pernah ngalamin itu. Dan ketika saya ingat long time ago. Saya kelas 2, kelas 3 SD. Saya ingat sekali.
Gak ada kasih sayang buat saya. Saya di Pemalang, saya tidur satu kamar. Ada namanya orang yang seumur revival sekarang kira-kira. Saya saat itu kelas 2, kelas 3. Namanya Mas Ripto. Saudara, saya tuh pengen dikelonin sama dia karena saya gak pernah dikelonin oleh bapak saya. Alhamdulillahnya saudara, puji Tuhannya, Mas Ripto ini normal. Coba kalau gak normal, betul gak? Wajah yang imut-imut cakep begini, apa gak disodomi sama dia gitu loh. Itu penjagaan Tuhan buat saya. Betul gak saudara? Kalau Anda dengar saya kaget ada satu penyanyi rohani terkenal. Pencipta lagu yang banyak, baru beberapa waktu lalu menyampaikan kesaksian. Gimana dia diperkosa saat kecil oleh tukang becak. Sehingga dia bertumbuh menjadi pria gay. Ketika dia menutupi itu gak ada kesembuhan, tapi begitu dia terbuka, sembuh. Saya bertumbuh menjadi pria yang nakal, saudara. Remaja yang nakal, karena apa? Saya gak pernah merasakan kasih ayah saya. Jadi ketika hari-hari seperti ini kadang-kadang Bapak Ibu saya pengen menyerah. Kadang-kadang melihat tantangan dan sebagainya, pengen berhenti. Kadang saya berpikir, saudaraku, gak enak jadi hamba Tuhan loh, betul. Tapi ini bukan pilihan. Sekali lagi kalau saya boleh milih, saya pengen jadi pengusaha bro, betul. Atau jadi pejabat. Halo? Kita ini dituntut saudaraku, seolah-olah kita ini Superman yang gak boleh salah. Betul enggak? Saya pun juga ikut merasakan bagaimana suka duka anak-anak pendeta. Mungkin revival Chris juga akan dituntut saudaraku oleh jemaat. Kamu kan anaknya pendeta. Kamu kan harus begini. Gak mudah juga loh bagi mereka. Saya ingat ketika revival kecil saudara. Nakal sedikit saya dipanggil oleh sekolah. Kamu anak pendeta gak boleh nakal. Jadi kalau anak pengusaha boleh nakal, kan itu kan. Benar gak? Shalom. Gak mudah saudara. Nah, ada waktu-waktu saya lemah. Jangan pikir hanya dalam bisnis tantangan itu ada. Black campaign, fitnah, dalam pelayanan pun banyak. Ada orang yang prinsip seperti ibu di zaman Raja Salomo. Yang ngaku ini anak gua, ini anak gua, ini anak gua. Bingung Salomo, anak sopo iki. Maka Salomo bilang begini, Algojo ambil pedang, potong bayi ini jadi 2. Separuh kasih ibu ini, separuh kasih ibu ini. Daripada ini terdaik cicing nih ibu 2 ini. The power of emak-emak ini repot ini. Sen kanan beloknya kiri, sen kiri muter-muter. Udah potong jadi 2. Anda tahu jawaban ibu ini. Benar raja, benar. Raja bijaksana, pinter, hebat raja. Betul, potong aja. Jadi bukan untuk dia dan bukan untukku. Udah, kita hancur bareng, kira-kira begitu. Tapi yang ibu kandung enggak gitu. Mohon raja maaf. Jangan raja. Daripada engkau potong 2 kasih ke dia, yang penting anak ini hidup. Saudara saya diserang loh oleh pelayanan-pelayanan yang saudaraku, dia enggak mikir pelayanan gue enggak maju enggak apa-apa, yang penting BPA hancur. Ada yang begitu juga loh. Itu dalam pelayanan, kadang-kadang pengen nyerah. Kalau dalam bisnis politik biasa. Itu saya alami bertahun-tahun. Saat lemah seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ingatkan diri saya
tentang kebaikan Tuhan. Saya ingat, bahkan sebelum saya kenal Tuhan pun Tuhan udah jaga saya. Saya ingat saudara, saya pengen naik mobil. Tahu nggak saudaraku, dulu Kol T120 itu namanya Kol Sambernyowo kalau di Jawa. Di alun-alun dekat Pemalang saudara, saya lihat Kol itu saya pengen naik. Nggak punya duit, saya ngelompat di belakang saudara. Naik saudaraku, kenceng. Saya takut, loh ini kalau jatuh gimana? Saya melemparkan tubuh saya. Untung gak ada satupun yang patah loh, lecet-lecet dikit. Kalau bukan malaikat Tuhan yang jaga. Ingat kebaikan Tuhan itu membuat saya tetap hari ini berdiri. Bahkan sebelum saya kenal dia pribadi, dia udah menjaga saya, memelihara saudara. Saat masa-masa sulit saya jadi supir travel Jakarta-Bandung. Saya udah cerita. Perjalanan Purwakarta-Bandung yang jalan meliuk-meliuk saudara. Saya pulang nganter charteran. Ada satu orang muslim di sebelah kiri saya. Kita antar keluarganya ke Bekasi pulang. Nggak tahu daerah Cikalongwetan atau di mana saudaraku. Saya pakai kijang tua, kita nyelip saudaraku. Truk. Ketika saya nyalip truk ada bus dari sana. Bukan telolet, belum ada telolet. Saya saudaraku, Anda lihat apa yang saya lakukan. Ke kanan jurang, ke kiri truk, mundur gak mungkin. Saya tutup mata, saya gas. Saya hanya teriak, Jesus! Colong! Ya, pakai Inggris dikit kan mau ke Malaysia. Penumpang sebelah saya ini orang muslim. Saudaraku teriak pakai doa, pakai bahasa Arab. Allah Akbar, ngumpet di situ saudaraku. Anda tahu, saya buka mata, saya udah di depan truk. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Trauma saya 1 jam berhenti di rumah makan, saya ngopi. Orang muslim sebelah itu nanya, kita masih hidup? Masih. Saya ngopi gak kuat nyetir 1 jam saudara. Tuhan tolong saya sekali lagi. Amin. Amin. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam sakit engkau ada. Yesus setia. Amin. Saudara, tahu nggak apa yang membuat bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan? Mereka nggak ingat kebaikan Tuhan. Mereka ingat fakta yang ada. Maka 10 orang bilang begini, nggak mungkin kita bisa masuk. Mereka nggak ingat di Mesir Tuhan tolong mereka. Mereka nggak ingat tiap pagi saudaraku. Mana fresh from heaven turun. Tiap sore saudara, daging puyuh. Amin. Amin. Tiap sore. Saat mereka nggak ada air, Musa pukul gunung batu keluar air. Ketika dimarah air pahit, jadi manis. Berkali-kali Tuhan tolong mereka lupa itu semua. Kalau hari ini kamu punya masalah, kamu hanya ingat masalahmu. Kamu hanya ingat kesesakanmu. Kamu gak akan mengalami good success. Ingatkan kebaikan Tuhan pada pikiran dan hatimu. Atau dalam bahasa hari ini saudaraku, beritakan kabar baik itu pada dirimu sendiri every day. Tiap hari beritakan kabar baik. Injil kasih karunia beritakan pada pikiranmu, pada hatimu. Dia udah lakukan semua untukmu. Amin. Jadi penderitaan yang kamu alami hari ini gak seberapa. Shalom. Beritakan Injil pada dirimu sendiri. Apa itu Injil? Kabar baik.
Beritakan kabar kasih karunia pada dirimu, pada hatimu. Itu akan membuat engkau kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bilang sama Yosua. Jangan kecut dan tawar hati. Apa yang buat bangsa Israel enggak masuk? Kecut dan tawar hati. Dia enggak kuatkan hati dan pikirannya. Dengan mendengar kabar baik. Tapi Pak, fakta, memang fakta. Begitu, fakta gampang berubah. Dengar kabar baik. Dengar kabar baik. Amin. Never give up, jangan menyerah. Saya berdiri sebagai orang yang hampir berkali-kali menyerah. Kita lihat video ini sebentar. Bulani, sini Bulani, mamanya Hendrik. Mamanya Hendrik boleh. Sini Bu, saya kasih hadiah, ini kasih karunia namanya Bu. Ya. Ini tumbler. Amin. Ya, buat Ibu. Kasih tahu yang lain, mulai hari ini bawa tumbler, ambil minum di situ. Ya. Jangan bawa galon ya Bu ya. Silakan Bu. Ya. Iya Tuhan memberkati Bu. Nanti bayar ya. Enggak. Tepuk tangan ya. Ya, promosi untuk bawa tumbler saudara. Amin. Udah siap? Oke, matikan lampunya kita lihat. A story about a man, Olympic marathon runner. Ada satu His name orang Stephen bernama John Akvari. Started the race. Halfway through he gets cramps on his legs and he falls Di down. tengah jalan dia He kram, dislocates dia his jatuh, knee. sendi And all of a lututnya sudden, bergeser. the medical team rushed to help him. Tak They lama bandaged tim him. medis And by this membalut time, an hour has cederanya. passed. By this time, the first Tanpa person was terasa already 1 jam reached the finish pertandingan line. udah He was selesai. surprised after the medical Dan team orang-orang itu udah fixes pulang. him. He gets up Semua and he still penonton starts pulang. limping towards the Tapi finish John line. Akvari People are like, setelah "The race is dibalut, over. People have shut down and they've gone home. People are not even watching the race." penonton And bahkan this sudah man, nggak ada. he limps and Tapi orang limps. ini The berjalan sun has pincang. gone down at Dan this saat time. matahari People sudah have left terbenam, and gone home. Limps and limps. And dengan finally pincang ia finishes berlari. at the finish Ia line. menyelesaikan And reporters pertandingannya. came rushing to him and Dan said, wartawan 12 datang people padanya dan already bertanya, gave up. It was okay. You 12 could have just peserta given udah up. gini, You could have just said, kamu berhenti aja nggak apa-apa dan semua "Fine." And baik-baik. this is what he says. Tapi ini yang "My dikatakan country John did Akvari, not send negaraku me tak mengirim 5,000 aku sejauh miles to 5.000 stop mil the race. They untuk sent memulai me pertandingan. 5,000 miles Tapi mereka to mengirim finish aku untuk the mengakhiri race. pertandingan ini. The kingdom that sent you Kerajaan yang on mengirim this Anda ke earth dunia to ini start the race and don't tidak let menugaskanmu you untuk finish memulai the saja, race. tapi Finish mengakhiri the call. pertandinganmu. Finish what Selesaikan you're panggilanmu, doing of your life. Oh, that's my cry. beritakan kabar baik untuk dirimu sendiri. Finish the race. Amin. Sampai engkau bisa menyelesaikan. I took attacks on the way. Pengen menyerah nggak apa-apa, tapi dengar. John Akvari, 5.000 mil negara yang kirim, bukan untuk memulai pertandingan saja, tapi untuk mengakhiri. Kerajaan Allah mengirim kita di dunia ini, bukan untuk menyerah. Mungkin kau ditembak dengan fitnahan, engkau ditembak sampai kakimu pincang. Mungkin hari ini bisnismu agak goyah. Never give up. Amin. Kerajaan Allah mengirim kita untuk menyelesaikan dengan baik. Finishing well. Seperti Yosua. Seperti Yohanes. Di akhir pertandingan dia berkata, aku berdoa. Supaya kamu makmur, jiwamu pun sehat. Rohani, jasmani, pikiranmu sehat. Gimana caranya untuk bisa seperti itu dan mengalami semua yang baik? Yosua berkata, dari semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kenapa Yosua bisa? Dia selalu mengingatkan. Ayat tadi berkata, ingatkan mereka dan juga ingatkan dirimu. Tentang apa? Hukum. Kalau dulu hukum, hari ini apa? Ingatkan kasih karunia Tuhan. Ingatkan kebaikan Tuhan yang pernah engkau alami. Perjamuan kudus juga salah satu cara untuk kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Engkau ditinggalkan orang, engkau dikhianati orang, jangan menyerah. Ingatkan kebaikan Tuhan pada dirimu. Beritakan Injil Yesus Kristus pada pikiranmu, pada hatimu. Ketika engkau mengingat itu, Tuhan baik. Itu membuat Yosua bertahan. Dan semua yang Tuhan janjikan pada Yosua terpenuhi. Maka dia berkata, kalaupun kamu mau menyembah Allah orang Amori, kalaupun kamu mau menyembah
Allah berhala di sebelah sungai Efrat, silahkan. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Malam ini juga, kalaupun kamu mau menyembah Mamon, silahkan, go ahead. Tapi dengar, jemaat BFA, mari putuskan malam ini. Never give up. Mungkin kakimu tertatih-tatih dalam kehidupan. Mungkin hari ini engkau seperti terpincang-pincang seperti John Avari tadi. Anda lihat jam 6 sore, udah berapa jam. Saudaraku semuanya udah gak ada. Di akhir pertandingan. Wartawan tanya, ada 12 orang yang meninggalkan lapangan dan oke kok, mereka gagal gak apa-apa. Satu perkataan, Olimpiade tahun 68. Negaraku kirim aku bukan untuk memulai, tapi untuk mengakhiri. Kerajaan surga mengirim kita di muka bumi. Bukan hanya untuk memulai, tapi mengakhiri. Sebab engkau lebih dari pemenang. Amin. Engkau dicari itu Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Saudaraku, bangkit berdiri. Ingat-ingat kebaikan Tuhan buatmu. Bahkan sebelum engkau mengenal Tuhan secara pribadi, Dia udah mengenal engkau dengan baik. Dia menjaga saya, Dia melindungi saya. Satu kali saya di SMP di Palembang, seharusnya saya mati ketusuk saudara. Saya ingat kelas 2 SMP saya dikeroyok, rumah saya dikepung oleh anak-anak remaja SMP lain. Saya dibully. Gak ada siapapun. Karena kakak saya waktu itu udah pindah ke Jakarta. Tapi entah bagaimana, saya bisa keluar dari rumah itu dengan selamat tanpa cedera apapun. Ada 20 anak yang udah bawa belati, bawa badik. Saya ingat itu Tuhan menjaga saya. Bahkan Tuhan menjaga saya ketika saya masih sebagai anak SD kelas 2 gak ngerti apa-apa. Saya tidur dengan seorang pria dewasa. Dan saya minta kepada dia, Mas kelonin saya. Karena gak, seperti ada hampa, ambil kunci. D. Tapi Tuhan menjaga saya. Tuhan melindungi saya. Tuhan melakukan saya dari Coba kalau seandainya Mas Repto itu kelainan seksual, saya jadi korban saudara. Berkali-kali Tuhan menolong. Setiap saya mengingat kebaikan Tuhan, ini yang membuat saya tidak menyerah. Apapun yang ada di depan saya. Pergumulan, mereka yang mempercayainya, mereka menerima kebaikannya. Tapi 10 pengintai ini mengingatkan tentang betapa jahatnya musuh dan mengecilkan kekuatan Tuhan. Mungkin fakta yang ada di depanmu ada raksasa-raksasa yang menghadang langkahmu. Ada gunung-gunung yang menghadang perjalananmu. Sehingga jiwamu menjerit dan kau berkata, Tuhan, Engkau di mana? Malam ini saya mau katakan, mulai hari ini, tiap hari, ingatkan kebaikan Tuhan pada hatimu, pada pikiranmu. Sekalipun keadaannya mungkin gak baik, ingatkan kebaikan Tuhan yang pernah, yang sudah engkau alami berhari-hari, bertahun-tahun yang lalu. Ketika engkau mengingat ini, engkau akan lihat, engkau akan berdiri kembali. Engkau akan melangkah untuk mengambil kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Itu yang terjadi pada saya. Hari ini mungkin kau ditembak orang. Hari ini mungkin kau diserang orang dan membuat perjalananmu pincang. Ingat, Tuhan kirim engkau ribuan mil dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah.
bukan hanya untuk memulai, tapi finishing well. Ada banyak janji Allah yang belum digenapi dalam hidupmu. Ini waktunya berdiri tegak. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ingatkan hati dan pikiranmu kepada kasih Bapa kepadamu. Ambil roti, angkat roti dengan tangan kananmu. Inilah salah satu, ini yang terbesar dari kebaikan Bapa atas engkau dan aku. Dia mati bagimu, menggantikanmu. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku yang percaya. Ini tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Untuk saudara dan saya, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan. Memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk Anda dan saya. Inilah kebaikan Tuhan yang terbesar diberikan bagimu. Ingatkan hati dan pikiranmu pada kabar baik ini. Jesus love you. Dia mati bagimu. Minum dalam nama Yesus. Sekalipun mulai hari ini di depan kau ada sungai Yordan yang sedang meluap-luap. Waktu engkau ingat kebaikan Tuhan, engkau akan melewati sungai itu tanpa tenggelam. Engkau akan menaklukkan tempat-tempat yang sudah Tuhan siapkan bagimu. Benteng-benteng yang menghalangi berkat Tuhan, Jericho, Tuhan akan berperang untukmu, merobohkannya. Engkau akan berdiri dan menontonnya. Allah yang berperang dan memberikan kemenangan bagimu. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk malam ini, Engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru bagi kami. Tuhan tidak sedang memburu dan menghukummu, tapi Dia mau menyatakan cintanya bagimu. Mari datang pada hadirat-Nya. Hampirin. Terima kasih. Dan sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang menabur benih ini menjadi panen yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan sebelum kami pulang, kami juga terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya serta memberimu kasih karunia. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom.